Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian, secara dasar untuk memasuki kitab ini sudah disampaikan secara rinci oleh Syekh ini Ustaz Khalid. Mudah-mudahan mukaddimah ini menjadi batu loncatan untuk masuk kepada tema memedar dan menjelaskan tentang hukum menikah dengan orang kafir. Dan perlu diketahui Ustaz Khalid adalah penasihat Yayasan Dar Al-Zikr yang ada di Solo, dan saya ketua pendirinya. Jadi ini Dar Al-Zikr Group, dan bukan ta'asub, dan ini juga bukan hizbiyah, tapi kebetulan karena ganti Ustadz Abu Haidar. Sebetulnya juga kita punya hajat untuk mendirikan Islamic Center bersama Ustadz Khalid Syamhudi di Sukoharjo. Cuman pada pagi hari ini lupa saya nggak membawa kantong ajaib untuk cari dana. Mudah-mudahan nanti di lain kali, di lain waktu kita bisa bersama-sama untuk mengumpulkan dana itu insya Allah. Ikhwas sekalian, Islam membangun semua hubungan dengan non-muslim di atas prinsip wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ar-rahmah ditafsiri oleh Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah Al-Islam. Berarti tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali membawa Islam untuk sebagai rahmat lil alamin. Namun terkadang juga hubungan-hubungan itu dibutuhkan ketegasan, bahkan kekerasan, sampai kepada bentuk al-qital. Islam melakukan peperangan bukan untuk menodai, apalagi melanggar hak asasi, tetapi itu dilakukan di dalam rangka untuk membela diri dan mempertahankan eksistensi. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kufar dan munafikin dan bersikaplah keras kepada mereka, karena mereka tempat akhir tinggalnya adalah Jahannam. Dan tujuan utama untuk merealisasikan al-wala' wal bara', di mana Allah telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu
al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani wali-wali. Maksudnya di sini adalah al-wala ay al-mahabbah al-qalbiyah wal munasarah. Cinta hati dan melakukan pembelaan. Namun hadirin sekalian, di dalam satu sisi Islam sangat menghargai kebebasan umat lain untuk melaksanakan ajarannya. Dalam koridor at-ta'amul wal muamalah wal ihsan wad da'wah billati hiya ahsan. Artinya, dengan cara muamalah yang baik, mengerahkan berbagai macam ketertarikan agar mereka tertarik dengan Islam, sampai dia masuk tanpa unsur paksaan yang dimaksud firman Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita tidak ingkari rumah tangga adalah batu kecil yang akan kita tata rapi di tengah masyarakat sehingga membuahkan satu bangunan masyarakat yang madani dan beradab. Kalau kita berbicara masalah masyarakat madani, tentu di situ unsurnya tidak hanya ada muslim saja, pasti ada non-muslim. Campur, terus kemudian umat Islam yang harus mau tidak mau adanya ta'amul billati hiya ahsan, dengan muamalah yang baik, dengan cara-cara yang baik, di antara ikhtilat membuahkan pernikahan. Artinya, efek dampak dari campur baur antara muslim dengan non-muslim di suatu masyarakat, atau muslim dengan kafir, itu bisa bentuknya dagang, bisa bentuknya bisnis, bahkan sampai kepada bentuk pernikahan. Sehingga mau tidak mau Islam meletakkan aturan hubungan antara muslim dengan kafir, atau disebut dengan istilah kitab ini, muslim dengan non-muslim. Alhamdulillah, dengan konsep al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Islam untuk umatnya kecuali telah dijelaskan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang nabi melainkan pasti menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui itu baik, dan melarang satu keburukan kemungkaran yang diketahui itu mungkar. Oleh karena itu ikhwan, berbagai macam interaksi, dan mungkin membuahkan interaksi itu pernikahan, hubungan secara khusus, Islam mengatur dengan baik. Sehingga ikhwan, Islam mengatur hubungan bisnis dengan non-muslim, Islam mengatur hubungan pernikahan dengan non-muslim. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan khusus aturan Islam di dalam menjelaskan pernikahan dengan orang kafir. Sebetulnya antum lihat di pasal yang ke-6, pernikahan dengan non-muslim, duduk permasalahannya berangkat dari 3 ayat yang ada di dalam firman Allah. Yang pertama di surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah, yang keduanya di dalam surat Al-Baqarah, dan yang ketiganya ada di dalam surat Al-Maidah. Saya akan bacakan satu persatu ayat ini
dan kita akan uraikan asbabun nuzulnya sesuai dengan kesediaan waktu yang telah disiapkan oleh moderator. Yang pertama, antum lihat surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun wa'tuhum ma anfaqu ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ayat ini saya tidak akan artikan satu persatu karena waktu. Saya langsung ambil sari atau disebut dengan istilah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Aisarut Tafasirnya Al-Ma'nal Ijmali. Ayat ini menjelaskan perintah orang mukmin. Bila ada seorang mukminah atau mukmin perempuan hijrah tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir, keluarganya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebelum menerimanya untuk mengujinya. Di antara ujian itu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, seperti yang disebutkan di dalam Ahkamul Quran karangan Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi menjelaskan di antara imtihan dan juga disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Ditanya, apakah hijrah kamu karena ada masalah dengan suami kamu sehingga ini sebagai wahana untuk pelarian diri atau untuk mencari harta atau untuk mencari dunia? Setelah diuji dia hijrah lillah war rasul, karena Allah, karena Rasul, kecintaan agama Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Alasannya karena mereka yang sudah beriman dari wanita-wanita itu tidak halal buat suami-suami mereka yang kafir, dan suami-suami mereka yang kafir itu tidak halal buat istri-istri yang sudah beriman. Wa atuhum ma anfaqu. Maksudnya di sini, Mas, aturan setelah turun ayat ini, siapa saja orang muslim yang sudah menerima mukminah masuk Islam, maka kaum muslimin wajib mengembalikan mahar suaminya kafir yang telah diberikan kepada istrinya yang telah masuk Islam. Mengembalikan ongkos mahar dan biaya hidup. Sebaliknya juga ayat ini juga menjelaskan bila ada dua orang yang masuk Islam, suami istri, kemudian istrinya murtad, maka kaum muslimin harus mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai jaminan, karena dia sudah kehilangan harta. Mahar yang diberikan kepada istrinya ternyata istri murtad. Jadi hukum ini aturan keindahan Islam dan keadilan Islam. Subhanallah. Antum lihat ya ikhwan, mana ada agama lain memberlakukan keadilan seperti ini. Ada orang yang sekarang ini mukminah, orang kafir, wanita kafir masuk Islam. Setelah masuk Islam, karena suaminya ditinggalkan, maka kaum muslimin disuruh mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada istri yang masuk Islam ini kepada bekas suaminya yang masih kafir. Itu enggak ada di agama lain. Begitupun sebaliknya. Namun ini tidak sempat terjadi
kecuali hanya sekali saja disebutkan di dalam kitab ini, setelah itu dinasakh. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ayat ini secara makna al-ijmali mengharamkan muslim laki-laki menikah dengan musyrik perempuan. Begitupun sebaliknya, musyrik laki-laki diharamkan menikah dengan muslim perempuan. Itu kesimpulannya. Kemudian ayat yang ketiga, al-yauma. Yang dimaksud al-yaum di sini, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-yauma di situ hari Senin bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan al-yauma adalah hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang telah ditarjih oleh Ibnul Arabi di dalam Ahkamul Quran, yang dimaksud al-yauma di sini adalah hari Arafah. Uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Ringkasnya, ayat ini memberitahukan kepada kaum muslimin dua hukum. Yang pertama, sembelihan ahlul kitab yang telah ditegaskan oleh Ustaz Khalid tadi adalah al-Yahud wan Nasara adalah halal buat kita, dan sembelihan kita juga halal buat mereka, kecuali kalau sembelihan itu ada ditujukan perayaan-perayaan khusus yang terkait dengan hari raya mereka, dibahas secara detail oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim. Intinya tidak boleh. Kemudian orang muslim juga dihalalkan, muslim laki-laki menikahi muhsanat, wanita-wanita ahlul kitab yang memelihara dan menjaga diri dan kehormatan, tidak sembarangan. Nanti insyaallah kita jelaskan. Tidak yang penting nemu orang Kristen, yang penting nemu orang Yahudi langsung boleh dinikah. Bahkan ada persyaratan yang ketat yang disebutkan di akhir kitab ini. Mudah-mudahan nyampe. Surat Al-Mumtahanah turun ketika Rasulullah SAW baru saja menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Yang isi dari perjanjian Hudaybiyah itu sangat masyhur di dalam kutubus sirah, kitab-kitab sirah, yang intinya Muhammad taken siapa saja dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang datang kepada kamu setelah penandatanganan ini untuk beriman, tolak, balikkan. Tapi Muhammad sebaliknya, kalau ada orang-orang mukmin yang mau murtad, jangan dihalangi. Makanya dari sekalian perjanjian ini membuat sebagian sahabat itu enggak terima. Di antaranya Umar bin Khattab. Disuruh batalin umrohnya lagi kan gitu. Subhanallah hadirin sekalian. Nampaknya dari satu sisi perjanjian yang zalim, tapi Rasul di belakangnya dikawal oleh Allah dengan wahyu, hikmah di balik itu tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maslahat besar. Oleh karena itu kadang-kadang kita itu harus mengalah tapi bukan kalah untuk suatu kemaslahatan yang besar.
Akhirnya hadirin sekalian, Subai'ah ini diminta untuk kembali oleh keluarganya. Oh, nggak bisa. Perjanjian itu untuk laki-laki saja, adapun perempuan tidak. Ini khusus perempuan dinasakh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya naskhus sunnah bisunnah. Akhirnya, kalau yang sekarang ini mau masuk Islam laki-laki boleh dikembalikan, tetapi kalau yang masuk Islam adalah perempuan tidak. Ini asbabun nuzul yang pertama. Kemudian asbabun nuzul yang kedua adalah Ummi Kulsum binti Uqbah ibnu Abi Mu'id. Ini ceritanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dia masuk Islam melarikan diri dari keluarganya. Di dalam satu riwayat melarikan dari suaminya, membawa dua saudaranya, Ammarah sama Al-Walid. Al-Walid ini memiliki cerita khusus, nanti menjadi sebab turunnya surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu di lain tempatan. Di pengarang kitab Fathul Majid di dalam bab adzabhu li ghairillah, bab menyembelih untuk selain Allah. Dengan demikian, tidak ada masalah menikah makan 9 ahlul kitab, walaupun dia ahlul kitab murtatan. Paham? Murtatan artinya dulu Muslim ke Kristen, dulu Muslim ke Yahudi. Tapi orang non Yahudi masuk Yahudi itu jarang, karena agama yang paling eksklusif itu Yahudi. Anehnya orang tidak mencoba untuk mengajak liberalisasi Yahudi, karena agama yang paling eksklusif itu agama Yahudi. Karena orang lain tidak boleh masuk Yahudi kecuali punya turunan Bani Israel. Coba bayangkan, kalau kita mah siapa aja kan, Jawa, Sunda, Padang silahkan. Nah ini Arab, Ajam silahkan. Selanjutnya ikhwan, di sini ada syubhat yang diangkat oleh Muhammad Rashid Ridha di dalam Al-Manar. Beliau mengatakan ahlul kitab itu meliputi Majusi, Sobi'ah, Buddha, Hindu, Konghucu, agama-agama yang ada di Cina dan di Jepang itu juga semuanya ahlul kitab. Alasan beliau, tidak ada seorang umat kecuali ada utusan. Cuman kita tidak tahu namanya siapa, kitabnya apa. Berdasarkan firman Allah, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada satu umat melainkan pasti ada utusan. Dan alasan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang orang musyrik, orang kafir, ahlul kitab, Allah tidak menyebutkan orang Arab tidak tahu menau tentang masalah ya ini Buddha, Hindu, Konghucu itu nggak tahu. Kalau seandainya tahu, maka hukumnya lain. Maka dijawab oleh penulis kitab ini dengan jawaban sebagai berikut. Ada 3 jawaban, Pak. Ini hukum nikah ahlul kitab setelah pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama, 3. Yang pertama, Al-Quran ketika turun mengabarkan tentang peristiwa kondisi umat-umat yang tidak dikenal orang Arab. Subhanallah hadirin sekalian, dengan berita Al-Quran orang Arab tahu sejarahnya Persia, Romawi, bahkan banyak sejarah umat-umat dahulu. Ada Bilqis dengan Yamannya dibongkar oleh Al-Quran. Kalau seandainya, tolong dicamkan dengan baik, kalau seandainya Buddha, Hindu, Konghucu ini termasuk ahlul kitab, Allah yakin jelaskan, Allah yakin sebutkan. Tidak disebutkan dan dimasukkan umum al-musyrikun, menunjukkan bahwa Konghucu, Buddha, Hindu bukan ahlul kitab. Karena Allah ketika menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, Allah tahu ketika itu
ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ada agama orang yang dipeluk orang Jepang menyembah matahari. Paham, tahu. Tidak dimasukkan ke ahlul kitab karena mereka semata-mata bukan ahlul kitab. Bukan Allah nggak tahu kalau mereka itu harus masuk ahlul kitab, ternyata nggak dimasukkan. Dengan demikian ikhwan, pernyataan memasukkan Buddha, Hindu, Konghucu masuk kepada agama ahlul kitab merupakan satu pendapat yang harus diralat. Yang kedua, haula'il buddhiyin wal barahin, orang Buddha, Hindu, Majusi, Konghucu, kalau seandainya mereka termasuk ahlul kitab, maka Allah harus menjelaskan hukumnya. Karena kita harus tahu status makanannya, menikah dengan istrinya, dan juga jizyah wajib atau enggak. Tidak dijelaskan. Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran 5 agama saja, menunjukkan bahwa agama-agama lain cukup ikut di antara 5 agama itu. Antum lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 17. Innal ladina amanu 1, walladzina hadu Yahudi 2, wassabiina 3, wan nasara 4, wal majusa 5, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Ikhwan, tolong antum camkan, ketika Allah menyebutkan walladzina asyraku, tidak wal musyrikin, menunjukkan musyrik itu bukan agama. Dan Allah mengakhirinya, mana ini hilang? Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Yafsil artinya hadirin sekalian, penyebutan agama ini adalah di dalam rangka untuk tafsil. Pokoknya agama itu statusnya cuma 5. Yang lainnya kalau enggak ikut amanu, hadu, wasabiun, wan nasara, atau wal majus, atau walladzina asyraku. Sehingga ikhwan, bisa kita simpulkan dari ayat ini, agama-agama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah itu tidak mengerti bahwa agama ini masuk kemana, tapi semata-mata karena semuanya imma masuk syirik, imma Yahudi, imma Nasrani, imma Majusi, imma Sabi'in, dan walladzina amanu, yang muwahhidun, bertauhid. Kalau yang bertauhid tidak ada syirik, masuk alladzina amanu. Atau mengikuti Yahudi, karena Yahudi juga sekte-sekte, Nasrani juga sekte-sekte. Pokoknya dia mengakui Injil dan mengakui Nabi Isa sebagai nabinya, masuk Nasrani. Mengakui Taurat sebagai kitabnya dan Musa sebagai nabinya, masuk ke ini Yahudi. Namun sekarang masalah sobiun, ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa sobiun itu yusbatun, seperti yang dikatakan oleh Umar ibnul Khattab, dia berhari raya hari Sabtu, berarti Yahudi. Namun Mujahid mengatakan hum bainal Yahudi wan Nasara, dia itu agamanya antara Yahudi dan Nasrani. Katanya pengarang kitab ini was sahih, yang sahih, kalau dia cocok dengan Yahudi dan Nasrani, maka dia Yahudi atau Nasrani. Kalau menyelisihinya, musyrik. Nasrani juga enggak, Yahudi juga enggak, apa? Musyrik. Karena di antara sobiun ada yang menyembah planet, ada yang menyembah bintang-bintang. Adapun Majusi, ya ikhwan, perlu diketahui bahwa Majusi bukanlah ahlul kitab. Oleh karena itu di sana ada suatu athar, walaupun ini mursal, sannu sunnata ahlil kitab ghaira nakihi nisaihim wa akili dabaihim. Perlakukanlah mereka seperti ahlul kitab di dalam mengambil jizyah, pajak, tapi tidak boleh nikah perempuannya dan makan sembelihnya. Dengan demikian ikhwan, kalau Majusi tidak dimasukkan ke dalam ahlul kitab, kalau sekarang Sabiun tidak dimasukkan ahlul kitab, apalagi Buddha, Hindu, jauh banget. Kalau mereka itu lebih berhak, kan lebih berhak Majusi sama Sabiun disebutin dalam Al-Quran. Namun katanya Muhammad Rashid Ridho,
mereka memiliki syubhatul kitab. Apa yang dimaksud syubhatul kitab? Kemungkinan dia punya kitab, tapi udah gak keinget kitabnya apa. Dan dia punya nabi juga, gak ketahuan siapa nabinya. Tapi syubhatul kitab itu kan dulu, sekarang gak ada, gak kesebut. Yang kita inginkan di sini adalah penyebutan ahlul kitab karena semata-mata masih memiliki kitab, walaupun terlepas dari penyimpangan yang ada. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, suhufi Ibrahim wa Musa. Dengan demikian, terakhir untuk kasus Majusi Sobiun, kalau memang Sobiun itu mirip dengan ahlul kitab, maka diberlakukan seperti ahlul kitab. Kalau tidak, maka tidak halal perempuannya, tidak halal ini sembelihannya. Dan ini kebanyakan pendapat jumhurul ulama. Walaupun di sana ada suatu riwayat yang juga didhaifkan oleh sebagian ulama bahwa Hudzaifah menikah dengan Majusiyah. Yang sahih, Hudzaifah itu menikah dengan Yahudiyah. Kemudian diperingatkan oleh Umar bin Khattab, wahai Hudzaifah, ceraikan. Tapi Hudzaifah bilang, atashhad annaha haram? Umar, kamu mau bersaksi haram enggak? Ya enggak sih. Talak, ceraikan. Kamu mau menjadi saksi bahwa ini haram? Enggak. Akhirnya di jauh-jauh hari Hudzaifah baru menceraikan. Dan tolong dicamkan ikhwan, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Rawai'ul Bayan. Pelarangan Umar ini bukan di dalam rangka memakruhkan, dan juga Abdullah ibnu Umar bukan di dalam rangka mengharamkan, maaf, tapi itu hanya sekedar makruh. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh oleh Umar ibnul Khattab, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Apa kata dia? Saya khawatir kalau nanti kalian ta'ataul mumisat, menikah ahlul kitab yang belacur-belacur itu. Khawatir itu aja. Padahal syaratnya di dalam Al-Quran kan al-muhsanat, bersih, suci, menjaga diri. Khawatir nanti kalau ini dibuka lebar, kamu sembarangan nikah dengan ahlul kitab. Pokoknya nemu Kristen, nemu Yahudi, nikah, gak peduli akhlaknya kayak apa. Dari pernyataan Umar ibnul Khattab, akhafu an ta'atau al-mumisat, menunjukkan bahwa Umar juga tidak mengharamkan, cuman khawatir, akhafu. Dengan demikian saya akhiri. Jam berapa Pak? Pas 11. Menikah dengan ahlul kitab bukan tanpa syarat. Disebut di dalam akhir kitab ini, syarat di antara menikah dengan ahlul kitab bagi yang laki-laki muslim memiliki agama yang kuat, akidah yang kuat, paham terhadap agamanya. Kenapa ikhwan? Karena ahlul kitab yang muhsanat, yang memelihara diri dan kehormatan, memiliki dasar-dasar agama yang mirip, bukan sama. Artinya asas iman terhadap akhirat ada. Orang Kristen juga iman kepada surga neraka kan? Diharapkan mas, bibit-bibit baik ini, apalagi ada potensi kebersihan hati, muhsanat, menjaga diri kehormatan untuk bisa ditarik ke Islam. Dengan akidah yang dimiliki suami yang kuat, akal yang sehat, akhlak mulia, pelan-pelan istrinya diajak untuk masuk Islam. Itu tujuannya. Kalau sekarang jahil, tidak mengerti agama, jelas akan mengacu balaukan rumah tangganya. Anaknya hilang, agamanya hilang. Wallahi ya ikhwan, kalau orang jahil menikah muslim dengan ahlul kitab, dan ahlul kitabnya saya katakan tidak menjaga diri dan kehormatan, alias akhlaknya rusak, tidak bisa bersatu, kecuali hanya syarat satu. Kedua-duanya menanggalkan atribut agamanya. Kedua-duanya menanggalkan atribut syiar-syiar agamanya. Udah, selesai. Islam juga enggak, Kristen juga enggak, gereja juga enggak, ke masjid juga enggak. Oh, itu baru jempol, kata orang sekarang. Oh, ini baru
keluarga yang betul-betul Pancasilais. Oh, keluarga Pancasilais. Hadirin sekalian, ini jelas kesesatan. Oleh karena itu Islam membolehkan nikah dengan ahlul kitab itu bukan wajib, bukan istihbab, sunnah, bukan. Hanya boleh-boleh saja di dalam rangka untuk berdakwah dengan syarat tersebut. Bukan sembarangan. Apalagi hadirin sekalian, kalau Rasulullah SAW mengatakan kepada orang muslim yang mau menikah dengan muslimah, apa mas? Innal mar'ata tungkahu li arba'an. Wanita dinikah karena 4 kan? 5 liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Pilihlah yang punya agama. Kalau tidak, kamu akan hancur. Ya ikhwan, muslimah yang punya potensi iman baik bisa diarahkan. Tidak ada. Masih kita disuruh untuk memilih yang paling baik agamanya. Apalagi ahlul kitab. Muslimah ya ikhwan, sudah jilbaban, sudah siap dinikah. Masih saja Rasulullah menekankan apa? Fadfar bidatid din taribat yadak. Apalagi non muslim. Lebih hati-hati, jangan sembarangan. Dengan demikian, tuntaslah bedah buku yang mungkin gak tuntas. Dan selesailah pembahasan buku ini secara mikrofon, walaupun bukunya tidak selesai. Saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini. Al-amrul ladzi yaj'aluna namilu ilal i'tiqad. Yang harus kita yakini bersama-sama. Bi anna hadhil ibahah, kebolehan nikah dengan ahlul kitab, masyrutatun, bersyarat dimna kulli ma yabghi zawad bi kitabiyatin muhsanah, menikah dengan wanita ahlul kitab yang menjaga diri dan kehormatan. Masyrutan bi ayyakuna multaziman bi hududillah, si laki-lakinya iltizam, konsisten terhadap ajaran Allah, mutabbiqan li awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, wa muntahiyan an nawahihi, menghentikan seluruh larangan-larangan Allah, muaddiman li hurmati, menghormati syiar-syiar ajaran Islam, muqiman li sya'airihi. Jadi berbagai macam aturan etika, adab dan syiar-syiar Islam dijaga. Muqtadiyan bisirati rasulihil akram, ittiba terhadap sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqtaffan athar salihin al muqtadin, dan mengikuti jejak para sahabat, para salihin dan orang-orang muttaqin. Seperti Hudzaifah lah mas, minimal. Antum kalau sudah mirip-mirip kayak Hudzaifah boleh. Tapi kalau sekarang taklimnya kembang kepis, agamanya Senin Kemis, kekuatan imannya naik turun, dan banyak turunnya ketimbang naiknya. Jangan. Dan saya sarankan, akhwat aja banyak. Dan maaf saya nggak bisa mengatakan stok banyak. Ngapain lo kurang kerjaan? Nyari yang enggak. Maka carilah yang sudah siap, yang sudah matang. Wong yang matang kadang-kadang ngeyel. Yang siap aja kadang-kadang susah. Yang nggak siap. Inilah yang bisa saya sampaikan di dalam 1 jam ini. Mudah-mudahan ada gambaran menikah dengan ahlul kitab. Dan kita bisa membedakan siapa kafir, siapa musyrik, siapa ahlul kitab. Dan pernikahan dasar hukumnya itu apa. Ya, ini sudah apol, sudah saya coba sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menimbulkan fitnah di dalam hati antum, sebagian terang dan jelas tentang isi buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kami serahkan mikrofon kepada moderator. Bagaimana dengan wanita yang dia beragama Nasrani tapi dia juga mengikuti cara keagamaan Konghucu? Mana? Apakah dia ahli kitab apa musyrik? Antum tanyain. Yang antum mantepin mana?
Ahlul kitabnya apa Konghucunya? Kalau Konghucunya cuman iseng cari nomor hoki, berarti ahlul kitab. Itu. Tapi kalau ke gereja enggak, ini juga enggak, ini kafir. Bukan ahlul kitab, cuman ngaku-ngaku aja. Itu. Sehingga perlu kita tabyin dulu, tanyakan kepada dia. Bagaimana keislaman seorang wanita non-muslim masuk Islam karena menikah? Ya secara hukum dia muslim, tetapi masalah niatnya kita serahkan kepada Allah. Tapi perlu antum ketahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Artinya hadirin sekalian, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau sekarang dia membaca syahadat, sholat dan yang lainnya, maka kita harus nasihati dia untuk membenahi niatnya, untuk meluruskan niatnya kembali. Dan dia secara hukum, secara zahir kita hukumin muslim. Bagaimana apabila ada seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita non-muslim, akan tetapi lambat laun si wanita ini bisa merubah laki-laki muslim tersebut keluar dari agamanya dan mengikuti agama si wanita tersebut. Apakah ada syarat-syarat khusus bagi seorang? Hadirin sekalian, inilah yang dihukumi haram. Kalau sekarang laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab kemudian tertarik, akhirnya masuk agama Kristen, ini haram. Dan dia kafir, murtad. Ada anak yang hasilnya di luar pernikahan, itu sama saja imma milik kita atau orang lain. Dikatakan milik kita, lawang saya nggak ikut bikin kok. Dikatakan bukan milik saya, sudah saya gauli ikut urun, kan repot. Makanya di sini hadirin sekalian dikutuk sama Rasulullah. Ini kasusnya budak, budak itu halal. Sama juga statusnya, pernikahan setelah nikah halal, tapi dikutuk oleh Rasulullah. Dengan demikian menurut pendapat yang rajih itu. Dan yang kedua ikhwan, orang yang dinikahkan setelah hamil itu tidak terlepas. Kadang-kadang belum tobat, kadang-kadang udah tobat, dan rata-rata belum tobat. Dan ya ikhwan, kalau sekarang penzina sedang hamil dan belum bertaubat, hukumnya menikah dengan penzina bagaimana? Haram. Haram. Antum tahu sekarang orang yang sedang dinikahkan ini dua-duanya udah taubat. Taruhlah kita ini perselisihan di antara ulama. Oke, boleh. Antum tahu si perempuan ini sudah taubat dari perzinahan. Kan sekarang model Pak KUA, Pak siapa atau Pak Ustadz, tolong deh anak saya dinikahkan. Ini kecelakaan di mana? Di kereta? Enggak. Kecelakaan di mana, Pak? Itu tuh lagi nonton ini layar tancap. Waduh, kecelakaannya aneh nih, pasti hamil. Otomatis kan prosesnya zina nih. Langsung dinikahkan besok. Insya Allah 2 hari lagi saya akan datang ke rumah bapak, saya nikahkan biar beres. Tolong kumpulin tetangga-tetangga. Dia nggak ngecek dulu apakah keduanya bertaubat atau hanya sekedar meresmikan, memformalkan apa yang dikandung, biar resmi punya suami. Dan rata-rata di sekalian seperti itu. Kalau udah nikah nanti udah bubar-bubaran, udah terserah nanti setelah itu dilihat orang punya suami nggak punya suami, urusan masa bodoh. Yang penting gue sudah punya untuk nutup. Lo kan belum taubat ini. Ini tolong diperhatikan, nggak ngawur itu. Bagaimana teknis tata cara menikah dengan ahli kitab? Waduh, teknis lagi. Nanti antum di belakang tanya sama saya khusus. Hadirin sekalian, teknisnya itu tidak ubahnya seperti pernikahan dengan muslim sama muslim. Ada wali, ada saksi, tapi walinya di sini otomatis wali hakim, karena wali kafir tidak bisa menjadi orang-orang muslim. Ya. Bagaimana bila muslim tetapi tidak melakukan sholat, apakah bisa dikatakan kafir? Tadi sudah saya jawab. Apakah maksud masyarakat madani, Mas?
Yang saya maksud itu al-mujtama'ul madani, mustama' yang masyarakat yang mirip Madinah, maksud itu. Bukan madani maksudnya versi orang sekarang. Al-mujtama'ul madani ay al-Madinah. Ya minimal mirip. Cita-cita kita ke sana. Penegakan semua hukum ini di dalam rangka supaya kita itu ittiba' Rasul dari pribadinya, dari sirahnya, sahabatnya, termasuk masyarakatnya. Harus kita bercita-cita masyarakat kita seperti masyarakat Rasulullah. Apakah dibolehkan pernikahan dengan ahlul kitab dan bagaimanakah ketika pernikahan itu berlangsung? Apakah ahlul kitab tersebut tetap dalam agamanya atau masuk Islam ataukah tetap beda agama dalam satu rumah, dan bagaimana dengan anak-anaknya? Ya ikhwan, disebutkan di dalam kitab ini, saya ingin bacakan. Antum dengerin. La in kana al-islamu qad abaha lil muslim nikahal mar'atil muhsana min ahlil kitab. Kalau memang Islam membolehkan muslim menikah dengan wanita ahlul kitab yang menjaga diri dan kehormatan, alladzina sabaqa tahdidu hawiyatihim, yang telah diberikan batasan-batasan ciri-ciri karakternya, tuna masifahin, tanpa ada unsur perzinaan, bal biizni ahliha, dengan izin keluarganya, wabit tariqil masyru'ah, dengan cara yang disyariatkan, fa innahu qad damina laha, itu ada jaminan, yahudiyatan kanat au nasraniyatan, Yahudi ataupun Nasrani, hurriyatal aqidah wal ibadah, kebebasan akidah dan ibadah masih. Wa hafizalaha huquqaha zawjiyah, dan dipelihara hak-hak suami istri rumah tangga. Wa sanalaha karamatal basyariyah, dan dilindungi hak asasi manusianya. Wa hurriyata syakhsiyah, dan kebebasan pribadinya. Wa a'taha minal huquqil ladzi mithla alladzi a'tahu lil mar'atil muslimah wa sawa, dan dia diberikan hak-hak seperti yang diberikan kepada wanita muslimah, sama persis. Kata orang India yang kerja di Saudi, sim-sim, sama, sawa-sawa, tidak ada bedanya. Inilah keindahan Islam ya ikhwan. Oleh karena itu, sebagai penutup, bedah buku ini bukan suatu yang final. Masih menerima saran kritik dan juga berbagai macam nasihat. Tapi tolong ya ikhwan, orang memberikan nasihat punya adab. Orang memberikan masukan punya etika. Dan Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang memberikan nasihat saudaranya berdua telah menghiasinya, dan siapa yang menasihati saudaranya rame-rame, dia telah menjatuhkannya. Dan tolong ikhwan, manusia semua punya salah. Kullu bani Adam khata'un, dan setiap anak Adam salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, yang paling penting sebaik-baik orang salah itu adalah yang mau bertaubat, menyadari kesalahan yang diingatkan. Saya terima saran, kritik, masukan. Bila ada kepleset, saya manusia biasa mas, banyak salahnya. Saya bukan, ya Allah, thalibul ilmi itu baru tengah-tengahan. Saya hanya menyampaikan isi kitab, gak kurang, lebihnya banyak. Dan lebihnya juga gak benar banyakannya. Oleh karena itu, tolong apa yang mungkin kepleset dari lisan saya, sampaikan ke kantong saya. Sungguh sangat mulia kalau sampai ke kantong sebelum ke kantong orang lain. Itu bentuk nasihat yang bagus. Dan kalau tidak, Anda akan kena jerat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qila wal qal. Rasulullah SAW melarang dari qila wal qal, katanya. Wa kathratis su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. InsyaAllah. Dan saya tidak bermaksud untuk apa-apa, cuman hanya sekedar meluruskan tata cara kritik sesuai dengan ketetapan ahli sunnah wal jamaah. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.